Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat, yaitu mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Adapun fungsi kearifan lokal yaitu yang pertama, yaitu konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara daur pertanian. Yang kelima, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Dan yang terakhir itu bermakna politik, misalnya dalam upacara nangkluk merana dan kekuasaan patron klien. Bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang pertama ada wujud nyata atau tangible. Ada tiga, yaitu yang tekstual, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya sistem nilai dan tata cara. Yang kedua, bangunan atau arsitektural. Contohnya terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. Yang ketiga, bentuk cagar budaya atau tradisional, atau disering juga sebagai karya seni. Contohnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Bentuk yang kedua yaitu tidak terwujud atau intangible, merupakan bentuk kearifan lokal yang hanya disampaikan secara verbal. Contohnya adalah petua, nyanyian, pantun, dan cerita yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Di sini saya coba memberikan contoh kearifan lokal dari dua suku, yaitu suku Batak dan suku Nias. Nah, dari suku Batak sendiri saya ambil satu aja, sebenarnya banyak kearifan lokal di suku Batak, tapi saya ambil yang satu, yaitu ulos. Ulos itu sendiri terdiri dari berbagai macam. Nah, di sini saya coba mengulasnya, ada 12 macam. Yang pertama itu adalah ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang ini biasa digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah. Harapannya agar keduanya memiliki ikatan batin. Yang kedua ada ulos sibolang dan ulos mangiring. Ulos sibolang itu sendiri ulos yang biasa digunakan pada saat duka. Karena itu ulos sibolang biasa disebut sebagai simbol duka cita. Dan yang ketiga ada ulos mangiring. Ulos mangiring ini mempunyai corak yang saling beriringan. Hal tersebut melambangkan kesuburan dan kekompakan. Ulos ini biasanya diberikan kepada seorang anak yang baru lahir, terutama anak pertama. Tujuannya agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahiran anak kedua dan berikutnya. Jenis ulos yang keempat ada namanya ulos ragi huting. Dahulu ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta. Cara memakainya adalah dengan melilitkannya di bagian dada dan disebut hoba-hoba. Namun sesuai perkembangan zaman, ulos ragi huting ini sudah jarang digunakan dan semakin sulit ditemukan. Nah, yang selanjutnya ada ulos bintang meratur. Ulos bintang meratur menggambarkan jajaran bintang yang teratur, bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Yang keenam ada ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup atau ulos ragi hidup sering disebut melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang, atau sering disebut sauman tua. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Kemudian ada disebut namanya ulos pinunsaan. Ulos pinunsaan adalah salah satu ulos yang paling mahal di ulos Batak. Ulos ini biasanya disandang oleh para raja dan dipakai pada waktu pesta.
Ulus penulisan ini sendiri pernah diberikan kepada Raja Belanda Alexander dan istrinya Ratu Maxima yang pernah mengunjungi Danau Toba, ya tepatnya di Desa Siambak Dalan pada Maret 2020. Jenis ulus yang ke-8 ada namanya ulus Simarinjam Sisi. Ulus Simarinjam Sisi ini sering dipakai pada waktu pesta oleh salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. Kemudian ada ulus Lobu-Lobu. Jenis ulus Lobu-Lobu ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapatkan kemalangan. Foto ini merupakan contoh penggunaan ulus sebagai kearifan lokal suku Batak Toba. Saya ambil dari video pernikahan saya sendiri. Di sini terlihat pemakaian ulus ragi hotang yang diberikan tulang pihak laki-laki kepada pengantin sebagai lambang pengikat. Ini ulus Simarinjam Sisi yang dipakaikan juga pada saat pesta. Dan ini ada beberapa jenis ulus yang dipakaikan juga pada saat pesta pernikahan. Ada ulus Mangiring, ada ulus Bintang Maratu, Simarjari, dan ulus Simarinjam Sisi. Contoh kearifan lokal yang kedua yang saya ambil yaitu dari Kepulauan Nias, yaitu tari sekapur siri. Tari sekapur siri ini biasa digunakan orang Nias untuk menyambut tamu yang hadir. Tari sekapur siri ini sendiri menggambarkan mengenai ketulusan masyarakat setempat dalam menyambut tamu, di mana tarian tradisional tersebut mengungkapkan ketulusan, sopan santun, serta keramah tamahan. Dalam menari, penari sekapur siri menggunakan pakaian adat dengan diiringi alunan musik pengiring.